Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 18 Juli 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Tanda Nabi Yunus, Tanda Pertobatan. Saudara dan saudariku, marilah sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan menceritakan Yesus yang mengkritik para ahli Taurat dan orang Farisi, serta mereka semua yang mendengar Dia dan berkarakter sama dengan kedua kelompok ini. Yesus mengkritik mereka sebagai angkatan yang jahat. Mereka dikategorikan Yesus sebagai angkatan jahat karena kedegilan hati mereka yang tidak mau bertobat dan percaya pada Yesus sebagai utusan atau yang diurapi oleh Tuhan. Begitu banyak tanda yang sudah Yesus hadirkan di hadapan mereka, tetapi mereka masih meminta tanda daripadanya. Inilah yang kemudian membuat Yesus membawa mereka kembali pada cerita tentang orang-orang Niniwe yang punya kebiasaan berdosa, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih mempunyai hati yang lunak. Dan ketika mereka mendengar pewartaan Nabi Yunus, mereka bertobat. Yesus mengibaratkan apa yang terjadi pada Nabi Yunus, di mana dia berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam dengan Anak Manusia, dengan dia sendiri yang akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam sebelum kebangkitannya. Yesus datang untuk memberitakan pertobatan, tapi dia tidak digubris. Dia datang memberikan begitu banyak tanda lewat mujizat-mujizat, tetapi tidak dipercayai. Betapa tertutupnya hati para ahli Taurat
orang-orang Farisi dan mereka semua yang berkarakter sama seperti kedua kelompok tersebut. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, beberapa poin penting untuk bahan refleksi dan permenungan kita sepanjang hari ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Cinta. Dia yang selalu mau merangkul semua orang yang berdosa untuk kembali kepadanya dan bersatu dengannya. Dia selalu mengaruniakan jalan kepada setiap orang berdosa untuk kembali kepadanya. Itu Tuhan kita. Yang kedua, jalan yang dikaruniakan Tuhan agar orang berdosa kembali kepadanya hadir lewat banyak tanda dalam hidup. Baik itu dalam peristiwa yang dialami oleh orang berdosa yang bersangkutan, baik itu terjadi lewat sesama di sekitar yang mewartakan pertobatan, yang menjalankan kehendak Tuhan, dan juga dari alam sekitar yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu memanggil orang dengan banyak cara untuk kembali kepadanya, terlebih orang-orang yang berdosa. Yang ketiga, seperti halnya orang-orang Niniwe yang langsung bertobat karena hati mereka yang terbuka, karena mereka yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena mereka yang merasa berdosa. Demikian pun harapan Tuhan buat kita semua yang masih berdosa dan jauh daripadanya. Kita diundang, kita diharapkan dengan banyaknya tanda yang Dia hadirkan. Kita diharapkan untuk bertobat dari dosa-dosa dan kembali padanya. Kita diundangnya untuk selalu membuka diri untuk tuntunan Roh-Nya, untuk kembali kepadanya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, mari kita peka terhadap undangan pertobatan Tuhan itu. Jangan tertutup, apalagi menyerah pada situasi kegelapan, seakan tidak ada terang yang Tuhan berikan dan karuniakan agar kita bisa keluar dari kegelapan dosa. Semoga kita selalu membuka diri, semoga kita selalu rendah hati, semoga kita tidak pernah malu untuk mengambil jalan pertobatan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh-Mu agar kami selalu mau hidup dalam tuntunan kebijaksanaan-Mu dan kebenaran-Mu. Bebaskanlah kami dari kesombongan kami, dari keegoisan kami, dari keinginan berdosa kami. Biarkanlah kami terbuka dan rendah hati agar mau kembali dan bertobat. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita sekalian semua yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.